Setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Terus begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari komunisme itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet merah putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru dan lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Teman-teman, baru saja kita dengar potongan pernyataan Rocky Gerung tentang sebuah istilah yang terdengar cukup nyentrik, radical break. Pada saat itu banyak orang bertanya-tanya apa maksudnya, apakah sekadar ramalan ataukah sebuah analisis politik yang serius. Dan ternyata beberapa minggu setelah 17 Agustus, tepatnya 8 September 2025, Presiden Prabowo benar-benar melakukan reshuffle besar terhadap Kabinet Merah Putih. Fakta ini membuat publik teringat kembali pada ucapan Rocky, seolah ramalan itu menemukan pembuktiannya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar bentuk dari radical break? Atau justru sekadar dinamika politik biasa yang diberi label dramatis? Inilah yang akan kita bahas bersama di Nalar Bangkit. Kita akan kupas secara jernih dengan data, dengan penjelasan yang menenangkan. Karena politik bukan hanya soal ramalan, bukan pula soal kegaduhan, tapi soal bagaimana bangsa ini melangkah ke depan dengan kepala tegak. Jadi teman-teman, tetaplah bersama kami, jangan terburu-buru menarik kesimpulan, mari kita bedah satu persatu makna dari kejadian politik besar ini. Teman-teman, mari kita mulai dengan istilah yang sempat bikin dahi banyak orang mengernyit, radical break. Rocky Gerung menyebut kata ini seakan sedang meramal. Kalau diterjemahkan sederhana, maksudnya adalah sebuah pemutusan drastis dari keadaan sebelumnya. Sebuah perubahan yang tidak bisa dibilang biasa-biasa saja. Nah, di dunia politik, istilah ini tentu punya makna khusus. Ketika seorang presiden melakukan reshuffle kabinet, biasanya alasannya bisa banyak. Ada menteri yang tidak perform, ada dinamika partai koalisi, atau ada kebutuhan menyesuaikan arah kebijakan. Tapi ketika reshuffle ini terjadi tepat setelah 17 Agustus, momen perayaan kemerdekaan, kesannya jadi simbolis. Seolah ingin menunjukkan, inilah langkah baru, inilah arah yang berbeda. Prabowo
yang kini memimpin Kabinet Merah Putih seakan memberi sinyal bahwa masa transisi dari pengaruh Presiden Jokowi sudah masuk babak baru. Rocky menyebutnya membersihkan ampas. Kata-kata itu memang keras, tapi intinya menggambarkan sebuah pembersihan politik. Pertanyaannya, apakah benar reshuffle ini tanda pembersihan total? Atau justru hanya penyesuaian kecil yang dikemas seolah besar? Kita perlu hati-hati, karena politik itu seringkali dramatis di panggung, tapi lebih tenang di balik layar. Dan sebagai masyarakat, kita punya tanggung jawab untuk membaca tanda-tanda dengan nalar sehat, bukan dengan emosi semata. Teman-teman, sekarang mari kita lihat lebih jauh. Apa dampak reshuffle kabinet ini bagi kita semua? Rakyat biasa, mahasiswa, dan masyarakat sipil? Pertama, reshuffle kabinet selalu membawa pesan politik. Nama-nama baru yang masuk dan nama-nama lama yang keluar bukan sekadar soal teknis. Itu adalah sinyal kepada partai politik, kepada investor, dan juga kepada rakyat. Ketika Prabowo melakukan reshuffle pada 8 September, pesan yang dibaca publik adalah, inilah gaya kepemimpinan baru yang ingin menunjukkan jarak dari era Jokowi. Kedua, kita tidak bisa menutup mata bahwa suara kritis mahasiswa dan masyarakat sipil seringkali jadi alarm moral bangsa. Rocky bahkan menyebut suara BEM, suara Mama, dan suara rakyat sipil yang menuntut konsekuensi. Artinya, reshuffle bukan hanya soal kursi menteri, tapi juga soal meredam kegelisahan publik. Kalau kegelisahan itu dibiarkan, bisa meledak jadi gerakan yang lebih besar. Ketiga, bagi masyarakat luas, reshuffle adalah pertaruhan. Kalau kabinet baru lebih solid, rakyat akan menikmati hasilnya. Harga yang stabil, kebijakan yang jelas, dan pelayanan publik yang membaik. Tapi kalau reshuffle ini hanya kosmetik, hanya untuk menyenangkan partai koalisi, maka yang terjadi hanyalah kegaduhan baru. Disinilah pentingnya nalar. Kita tidak boleh terbawa dengan narasi hiperbolis semata. Kita harus menilai kebijakan, bukan sekadar retorika. Dan yang paling penting, jangan sampai keributan elit membuat rakyat terpecah. Kita harus ingat, NKRI ini jauh lebih besar daripada sekadar pergeseran kursi menteri. Teman-teman, sekarang mari kita akui sebuah hal penting. Tidak semua ramalan politik itu ngawur. Rocky Gerung, dengan segala gaya bahasanya yang kadang nyeleneh, kali ini terbukti tajam. Ucapannya soal radical break memang tepat sasaran. Setelah 17 Agustus, ternyata ada peristiwa besar yang menggemparkan reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025. Di sisi lain, langkah Presiden Prabowo juga layak diapresiasi. Tidak mudah bagi seorang pemimpin baru untuk langsung mengambil keputusan berani di awal masa pemerintahannya. Banyak orang mungkin berharap beliau akan bermain aman, menjaga status quo. Tapi kenyataannya, Prabowo memilih jalur berbeda. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak sekadar meneruskan, tapi juga berani melakukan koreksi. Inilah kebenaran yang perlu kita garis bawahi. Reshuffle ini bukan sekadar pertukaran kursi, melainkan simbol keberanian politik. Keberanian untuk menegaskan arah baru, keberanian untuk meredam keraguan publik, dan keberanian untuk membuktikan bahwa pemerintahan ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dan tentu saja, apa yang dikatakan Rocky Gerung mendapat konfirmasi dari kenyataan. Ketika banyak orang menganggap istilah radical break terlalu absurd, ternyata justru itulah kata yang paling menggambarkan peristiwa ini. Kebenaran analisisnya menjadi pelajaran bahwa pandangan kritis bisa membuka mata kita lebih awal sebelum fakta datang. Teman-teman, mari kita lihat dari sisi positif. Dengan reshuffle ini, ada peluang besar untuk memperkuat kabinet, memperbaiki kinerja pemerintahan, dan memberi harapan baru bagi rakyat. Kita tahu, tantangan bangsa tidak sedikit. Ekonomi, pendidikan, keamanan, hingga demokrasi. Tapi langkah awal yang berani ini memberi sinyal bahwa pemerintah siap bekerja serius. Presiden Prabowo pada 8 September 2025 bukan sekadar gosip. Faktanya ada lebih dari 5 posisi menteri yang diganti, termasuk pos-pos strategis di bidang ekonomi dan keamanan.
Nama-nama baru yang masuk bukan orang sembarangan. Ada figur profesional yang dipercaya publik. Ada juga representasi dari partai koalisi yang selama ini berjuang bersama. Fakta lain yang tidak bisa kita abaikan adalah respon beberapa lembaga survei mencatat lonjakan kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo setelah reshuffle diumumkan. Angkanya naik sekitar 7-10% dalam waktu singkat. Itu artinya rakyat menangkap sinyal positif dari langkah berani ini. Dan kalau kita kaitkan dengan ucapan Rocky Gerung sebelumnya, jelas terlihat benang merah. Rocky bilang akan ada radical break setelah 17 Agustus. Dan memang benar, terjadi perubahan drastis yang mengguncang, tapi sekaligus membuka harapan. Bukan fitnah, bukan keributan kosong, melainkan realitas politik yang harus kita pahami dengan kepala dingin. Tentu masih ada pekerjaan besar di depan. Tantangan ekonomi global, harga kebutuhan pokok, peran mahasiswa dalam mengkritisi, hingga suara masyarakat sipil yang terus bergaul. Semua itu akan menguji konsistensi pemerintah ke depan. Tapi langkah awal ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak gentar menghadapi tantangan. Teman-teman, mari kita sambut perubahan ini dengan semangat persatuan. Jangan terjebak dalam narasi pecah belah, tapi jadikan kritik dan dukungan sebagai energi untuk membangun bangsa. Ingat, NKRI ini milik kita semua. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk terus mendukung channel Nalar Bangkit. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak teman-teman yang bisa melihat fakta, bukan hanya opini. Bersama, kita jaga demokrasi, kita rawat persatuan, dan kita bangun Indonesia dengan nalar yang sehat. Salam untuk teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.